Oke, sekarang kita bahas tentang flux listrik. Flux listrik didefinisikan sebagai perkalian skala antara vektor kuat medan listrik dengan vektor luas permukaan yang ditembus oleh medan tersebut. Jadi sebenarnya ada hubungan antara hukum Gauss dengan flux listrik. Nah, kalau misalnya jika terdapat garis gaya listrik yang dan suatu medan listrik homogen yang menembus tegak lurus bidang berarti ya pas 90 berarti 0,5 0 harusnya ya. Jadi kalau misalnya dia menembus tegak lurus bidang A, jadi dia ini nembusnya tegak lurus, maka fluxnya itu B kali A. Tapi kalau misalnya medannya itu banyak kayak gini, jadi ini luas A, luas 1, ini anggap aja ini luas 1, terus kuat medannya ini ke sini. Ternyata ketika dia kuat medannya lurus, ternyata A-nya itu yang kayak tadi DA yang di bab flux tadi ini kan menyimpang, jadi dia itu membentuk sudut. Terus kemudian pas A2, ini A2 yang warna ungu, kuat medannya ke atas, terus kemudian DA-nya membentuk sudut. Ini sudut theta 2. Jadi karena bentuknya ini enggak teratur, maka flux totalnya ya tergantung bangunnya ada berapa. Kalau misalnya di sini ada 4 bangun, 1, 2, 3, terus kemudian 4 ini kayaknya ya. Nah, 4, maka ya ini vektor kuat medan 1 dot A1 vektor A1 sampai sini. Terus kemudian karena dia membentuk sudut, maka di sini kita pakai cos. Pokoknya kalau dia nggak membentuk sudut, pokoknya lurus terus, menembus gini, dan sama luasnya itu nggak membentuk sudut dia, maka cosnya 0, cos 0, 1. Jika jumlah segmen permukaan ada N2, maka flux total, kalau misalnya jumlahnya sebanyak N2, maka flux totalnya itu ini, sigma N I sama dengan 1, kuat medan I ini tuh tergantung banyaknya berapa, dot vektor A1 AI gitu. Terus dalam kasus umum di mana permukaannya dikenai medan listrik adalah permukaan sembarang dan kuat serta arah medan listrik juga sembarang. Kalau misalnya dia bentuknya sembarang, permukaannya sembarang, tidak beraturan, maka kalau mau nyari fluxnya adalah integral dari E cos theta dA. Nah, flux di sini ada dua, ada flux tertutup sama terbuka. Jadi flux ada karena adanya garis gaya. Garis gaya keluar dari muatan positif, kayak tadi yang penjelasan pertama tentang gaya. Nah, ujung dari garis gaya adalah lokasi pada jarak tak hingga dari muatan positif maupun negatif. Ketika bertemu muatan negatif, maka garis gaya yang dihasilkan muatan positif berakhir di muatan negatif. Jadi ini adalah gambarnya. Jadi kalau gambar pertama, ini kan permukaan tertutup. Jadi kalau positif itu kan keluar, ininya loh, panahnya kan keluar. Oke. Terus kemudian yang kedua, muatan negatif, ini negatif. Nah, kuat medannya masuk ke E-nya. Terus kemudian muatan positif di luar permukaan tertutup. Nah, kalau misalnya muatan positifnya itu di luar muatan tertutup, maka di luar
Ini kan permukaannya, ini permukaan tertutup. Nah, positifnya kan nang jowo sih, nang jowo di iki sih, maka arahnya ya tetap keluar. Arahnya keluar. Tapi kalau misalnya di dalam permukaan tertutup itu ada muatan negatif, maka arahnya masuk, fluknya masuk, CKL-nya masuk, kayak gitu. Begitu juga yang D ini juga sama. Jadi kalau misalnya muatan negatif dia itu masuk, terus ini positif dia keluar, gitu sama aja. Nah, untuk keterangannya bisa dibaca di sini. Jadi kalau misalnya semua muatan positif terdapat di permukaan tertutup, muatan tersebut berada di luar permukaan tertutup. Garis gaya yang dihasilkan oleh muatan tersebut masuk pada sisi depan permukaan asli, keluar di sisi belakang permukaan. Jadi ini keluar di sisi belakang permukaan, maksudnya di belakangnya ini itu. Terus kemudian karena tidak ada muatan negatif di dalam permukaan yang berperan sebagai titik akhir dari garis gaya, maka garis gaya ini berakhir di jarak tak terhingga. Jadi kalau misalnya di permukaan tertutup ini nggak ada muatan lagi, maka garis gaya ini akan panjang sampai muatan tak hingga. Jadi nggak sampai sini, bisa aja sampai sini misalnya ya. Misalnya dia sampai sini boleh, karena kan tak hingga kayak gitu. Nah, pada sisi depan permukaan sudut yang dibentuk garis gaya dengan vektor luas lebih besar daripada 90 derajat sehingga fluknya bernilai negatif. Nah, terus kemudian pada sisi belakang permukaan sudut yang dibentuk garis dengan vektor lebih kecil daripada 90 sehingga fluknya positif. Kedua fluk tersebut sama besar sehingga fluk totalnya di permukaan tertutup adalah 0. Jadi kalau misalnya ini tadi gimana? Kalau sudut yang dibentuk garis gaya lebih besar di depan permukaan. Nah, ini loh di depan permukaan. Nah, sudut yang dibentuk kan lebih besar. Jadi ini muatannya adalah negatif. Tapi kalau misalnya di sisi belakang permukaan sudut yang dibentuk garis itu lebih kecil, jadi kalau misalnya di sini itu lebih kecil, maka fluknya nilainya positif. Nah, karena kedua fluk itu sama sehingga fluk totalnya itu adalah 0. Nah, ini yang kedua, jika di luar permukaan ada muatan negatif, maka garis gaya akan masuk. Jadi misalnya negatif kan DE akan mlebu, nek positif DE kan keluar. Garis gaya yang masuk di sisi belakang permukaan akan keluar ke sisi depan. Jadi jika di luar permukaan negatif, garis gaya ini kan masuk. Terus garis gaya yang masuk di sisi belakang permukaan ini itu akan keluar ke sisi depan. Jadi ini kelihatan. Jadi iki kan sini. Iki akan masuk ke depan. Jika di luar permukaan ada muatan positif dan di dalam ada muatan negatif, maka sebagian garis gayanya masuk di sisi depan permukaan, tidak keluar di sisi belakang, karena garis gaya tersebut berakhir di muatan negatif dalam permukaan. Jadi kalau misalnya ini kan positifnya yang keluar. Nah, DE itu enggak sampai nembus ke sana, enggak, tapi dia akan tertahan di sini karena di dalamnya ada muatannya kayak gitu.
Jadi, akibatnya fluk yang masuk permukaan tidak sama dengan fluk yang keluar. Justru fluk yang masuk permukaan lebih besar daripada fluk yang keluar permukaan. Jadi, fluknya yang ke sini itu lebih besar daripada yang keluar ke sana. Nah, begitu juga yang D. Jika di luar permukaan muatan positif dan di dalamnya kebalik, negatif, terus di dalamnya positif, maka akan ada garis gaya yang keluar pada permukaan namun tidak berasal dari gaya masuk di sisi lain. Garis gaya tersebut dihasilkan oleh muatan positif. Jadi muatan positif tadi kan keluar ke sini. Akibatnya fluk yang keluar permukaan tidak sama dengan fluk yang masuk. Jadi ini nih misalnya di dalam permukaan itu ada muatannya, maka jumlah fluk yang masuk sama keluar itu tidak sama. Tapi kalau misalnya di dalam permukaan itu tidak ada muatannya, maka fluk yang masuk sama keluar itu sama. Intinya kayak gitu. Jadi Gauss merumuskan hukum yang menghubungkan fluk total pada permukaan tertutup dengan jumlah muatan yang dikandung oleh permukaan. Nah, ini lanjutan dari hukum Gauss. Jadi hukum Gauss adalah jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi permukaan tersebut. Jadi bisa ditulis kayak gini. Nah, EIAE sama dengan V sigma V per EN, di mana EI adalah kuat medan pada segmen permukaan ke I karena kita nggak tahu I-nya ada berapa. AI adalah luas segmen permukaan ke I. Nah, theta I itu sudut yang dibentuk. Terus kemudian kalau sigma Q adalah jumlah muatan yang dilingkupi permukaan tertutup. Jadi banyaknya muatannya berapa. Terus untuk permukaannya sembarang, jadi permukaannya itu acak, maka kita dapat pakai persamaan ini. Nah, ini untuk yang apa tadi? Fluk. Mungkin ada yang kita